Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal yang sangat penting yang harus kita lakukan sementara kita di rumah, karena memang harus demikian. Mari kita belajar, mari kita pakai atau gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita belajar 3 hal yang sangat penting. Dulu saya bekerja di kampung musik Vietnam selama 5 tahun sebagai guru bahasa Inggris yang mengajar semua pengungsi Vietnam yang ada di Pulau Galang, Riau, Pulauan Riau, sebelum mereka dimukimkan di negara ketiga. Saya mengajar mereka bahasa Inggris. Karena itu saya banyak teman, baik orang Amerika maupun orang Vietnam yang sudah bekerja dan sudah dimukimkan di Amerika. Nah, satu hari saya mendapat satu kiriman dari Amerika, sebuah figura dengan tulisan dalam bahasa Inggris bagus sekali. Kata-katanya demikian: Day by day, Lord, 3 things I pray: to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Kalau diterjemahkan begini kata-katanya: tiap hari ya Tuhan, aku berdoa 3 hal: untuk lebih mengenalmu, untuk lebih mengasihimu, untuk lebih setia mengikutmu atau lebih dekat mengikutmu. Nah, 3 kata-kata ini sangat berkesan sekali dan menyentuh hati saya. Lalu saya mempelajarinya dan saya bagikan saat ini. 3 hal ya: lebih mengenal Tuhan dengan benar, lebih mengasihi Tuhan, dan yang ketiga, lebih setia mengikut Tuhan atau lebih dekat mengikuti Tuhan. Mau belajar ya Bapak Ibu sekalian? Mari kita belajar. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Banyak sekali orang Kristen tidak mengenal Allah dengan benar. Seperti Ayub contohnya. Ayub mengenal Allah hanya dari kata orang saja. Karena itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Nah, di dalam kitab Hosea 6 ayat 3, kitab Hosea 6 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan: marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Kenapa? Tuhan Yesus berkata bahwa mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mau kan memiliki hidup yang kekal? Mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, mengenal Allah itu adalah hidup yang kekal. Jadi jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Bapa, mengenal Yesus dengan benar. Bagaimana caranya? Rasul Paulus berdoa di dalam Efesus 1 ayat 17. Bagaimana supaya kita mengenal Allah dengan benar? Dalam Efesus 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi untuk mengenal Allah Bapa,
mengenal Yesus dengan benar, kita perlu roh hikmat dan wahyu. Kita perlu tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kita mengenal Bapa, mengenal Yesus dengan benar. Amin. Mari jemaat Tuhan, sejak saat ini dan seterusnya, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal. Tiap hari minta kepada Bapa roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Bapa, mengenal Yesus dengan lebih benar lagi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mengasihi Tuhan Yesus. Apa artinya lebih? Kalau mengasihi Tuhan Yesus, kita tahu di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38, kita sudah dengar firman Tuhan tentang hukum yang terutama, perintah Tuhan yang terutama, yang pertama dan terutama. Ya, saya akan bacakan Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu tentang mengasihi Tuhan, hukum pertama. Tapi apa bedanya dengan lebih lagi? Arti lebih itu artinya lebih daripada yang lain. Ada perbandingan. Karena itu Tuhan Yesus satu hari, dia bertanya kepada Simon Petrus di tepi pantai setelah sarapan pagi. Kalau sudah bisa baca di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan seterusnya. 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus. Demikian bunyinya. Ayat 15 ya, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Kenapa? Karena sebelumnya Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus bertanya 3 kali untuk mengingatkan dia, memperingatkan dia. Dikatakan, apakah Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkat-berkat, lebih daripada istrimu, suamimu, lebih mengasihi dari orang tuamu, lebih mengasihi Tuhan daripada harta kita, daripada hobi kita, kesukaan kita, pekerjaan kita? Berani nggak kita mengatakan bahwa kita lebih mengasihi Tuhan? Dan untuk menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, hanya ada satu tanda. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23. Saya ulangi, Yohanes 14 ayat 15, ayat 21 dan ayat 23. Tanda orang mengasihi Tuhan adalah melakukan segala perintah Tuhan, taat kepada perintah dan firman Tuhan, taat kepada Allah. Itulah cirinya, itulah buktinya bahwa kita mengasihi Allah kita. Nah, karena itu untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih daripada yang lain, lebih daripada apapun yang lain, kita perlu bayar harga. Sebab tidak mudah. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan demi harta, demi jabatan, demi wanita, meninggalkan imannya demi sesuatu yang lain, demi dunia yang gemerlap ini. Mereka meninggalkan. Apa arti meninggalkan Tuhan? Tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mengasihi Tuhan karena tidak mau taat kepada firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, lebih setia mengikut Tuhan. Kita baca ayatnya. Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang mau mengikut Dia di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jemaat Tuhan, untuk lebih setia mengikuti Yesus, nggak ada cara lain kecuali menyangkal diri kita, menyangkal keinginan kita, menyangkal kehendak kita, menyangkal apapun yang menjadi motivasi apapun juga. Berani menyangkal diri, memikul salib kita, melepaskan segala sesuatu untuk taat kepada firman Tuhan. Saya berani melepaskan hobi saya dulu, karena saya lebih mengasihi Tuhan, saya lebih mengasihi beribadah daripada yang lain. Saya berani menyangkal dan memikul salib saya sendiri, yaitu harus mau rela menderita, harus rela menderita. Waktu ada orang berhutang dan Tuhan katakan jangan tagih, saya taat dulu supaya tidak tagih. Saya mau taat, nggak enak memang, tapi itulah salib penderitaan. Karena mau taat kepada kehendak Allah, mau taat kepada firman Tuhan. Mau saudara? Yang pertama apa tadi? Lebih mengenal Tuhan. Yang kedua, lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Yang ketiga, lebih setia mengikuti Yesus dengan bayar harga, penyangkalan diri, dan pikul salib, rela menderita untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita lakukan. Nah saudara, waktu saya mendapatkan kiriman figura itu, supaya saya tidak lupa, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku lagu supaya aku bisa menyanyikannya setiap hari dan selalu ingat firman Tuhan itu, kehendak Tuhan itu. Lalu Tuhan berikan lagu itu pada saya. Saya mau nyanyikan buat saudara, dan saudara bisa menyanyikan lagu ini menjadi kerinduan saudara kepada Tuhan. 3 hal ku berdoa. Tiap hari, ya Tuhanku, 3 hal ku mau berdoa. Untuk lebih mengenalmu dan lebih mengasihimu, untuk lebih setia mengikutmu. Tiap hari, ya Tuhanku, 3 hal ku mau berdoa. Untuk lebih mengenalmu dan lebih mengasihimu, untuk lebih setia mengikutmu. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau penebusku. Ku mau lebih mengenalmu dan lebih mengasihimu. Ku mau lebih setia mengikutmu. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku
setia mengikutmu. Tuhan Yesus memberkati.